Anies Baswedan akan menghadiri pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Ini pertanda apakah memang sudah tidak ada permasalahan dengan Pak Prabowo atau ini memang untuk menjaga demokrasi, tatanan keadaban. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kontestasi Pilpres 2024 akhirnya Pak Prabowo menjadi pemenang sama Mas Gibran. Perdebatan pada waktu debat publik serius, Mas Anies Baswedan sampai memberikan nilai 11. Tapi sejarah mencatat Pak Prabowo Mas Gibran sebagai pemenang. Mahkamah Konstitusi proses luar biasa tapi tetap tidak ada hasil berubah, tetap Prabowo Gibran sebagai pemenang. 20 Oktober akan dilantik. Awalnya ada informasi Anies Baswedan akan menjadi menterinya Pak Prabowo. Tetapi sampai hari ini jelas tidak pernah dipanggil, tidak dibawa ke Ambalang, sehingga tinggal menunggu 20 Oktober. Beliau menyatakan siap untuk hadir. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa dia bisa atau berani untuk hadir. Kalau dalam bahasa satunya, Mas Ganjar agak sulit dihubungi. Nah, nanti perkembangannya gimana? Yang pasti Mas Anies siap hadir, Mas Ganjar masih dihubungi. Pertama kita baca di Detik, judulnya Anies janji akan hadiri pelantikan Prabowo di MPR. Ini bagian sejarah kita. Jadi sangat paham sebagai akademisi. Selanjutnya di Kompas, Ketua MPR sebut Anies Baswedan hadir pelantikan Prabowo Gibran. Ganjar sulit dihubungi. Wah. Kemudian di Tribun, Anies Baswedan akan hadiri pelantikan Prabowo Gibran untuk menjaga tatanan adab bernegara. Kalian pilih yang mana? Ya, kita pilih yang Tribun dan nanti kita tambahkan dengan yang lain. Anies Baswedan akan hadiri pelantikan Prabowo Gibran untuk menjaga tatanan adab bernegara. Tribunnews.com Jakarta, ex-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Terpilih Prabowo Subianto, Gibran, tak Buming Raka di Kompleks Senayan, Jawa Barat. Menurut Anies, adab dalam bernegara harus dijaga. Itu yang menjadi utama. Maka dari itu, ia akan hadir dalam pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden disebut Anies bagian dari proses bernegara. Anies merupakan satu bagian dari proses tersebut saat jadi peserta Pilpres 2024 bersama pasangannya, setelah itu Ketua Umum PKB Cak Imin, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Karena menurut saya ini adalah sebuah proses bernegara dan saya sebagai orang yang dapat kehormatan mengikuti proses ini, saya harus menunjukkan kepada semua bahwa proses bernegara itu harus dihargai, dihormati, dan ini bagian dari catatan sejarah kita, kata Anies Baswedan di kawasan kampus Universitas Indonesia, UI Salimba pada Senin. Menilai beberapa waktu kebelakang, Anies juga turut hadir saat diundang KPU Komisi Pemilihan Umum penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Wah, jelas sekali ya. Langkah itu, tegas Anies, merupakan satu-satunya untuk menjaga adab dalam proses kehidupan bernegara. Menurut saya dalam kehidupan bernegara itu proses tertentu itu harus
dijaga adabnya. Jadi ketika teman-teman MPR tanya datang atau tidak, yang di KPU saja saya datang kok. Apalagi dalam proses kenegaraan pelantikan presiden, insya Allah saya hadir. Anies sendiri menyebut dirinya telah menerima undangan dari MPR untuk dapat hadir dalam proses pelantikan presiden dan wakil presiden. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu ya yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan. Dia akan hadir, digunakan sebagai adab bernegara. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah kemauan demokrasi yang bagus, atau ini terpaksa, atau ini benar-benar demokrat? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kehadiran Mas Anies Baswedan di rencana pelantikan presiden, wakil presiden, Pak Prabowo sama Mas Gibran, itu sebuah peristiwa tersendiri. Meskipun ini belum terlaksana, tapi sudah ada niatan. Dari sini maka Prabowo Gibran bukan dianggap musuh, tapi sebagai kawan bertanding, kawan diskusi, dan kawan berdebat. Sehingga dalam bahasanya, ya yang lalu ya sudah lalu, yang sekarang. Perdebatan yang serius pada waktu itu sampai membuat Pak Prabowo naik pitam dan selanjutnya. Tetapi Pilpres selesai, kemudian di Mahkamah Konstitusi serius juga bertarung, tapi selanjutnya diputuskan dan udah dihormati aja. Ini menurut saya sebuah contoh yang baik untuk semua anak negeri, bahwa dalam sebuah kontestasi itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak mungkin menang selamanya atau kalah selamanya. Pasti ada yang menang dan yang kalah. Dan di situ wujud penghargaan dengan demokrasi, maka simbol kehadiran itu penting supaya bisa menyambung lagi silaturahmi yang selama ini telah dibangun. Coba bayangkan, Pak Prabowo sama Mas Anies itu sangat dekat ya. Mas Anies sebagai Gubernur DKI yang mengusung itu Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Namun dalam perjalanannya, Mas Anies mendapat amanah kepercayaan dari Nasdem, PKB, dan beberapa partai, dan akhirnya berjalanlah dalam proses berdemokrasi itu. Ini ingin memberikan contoh yang baik untuk semuanya. Tidak harus marah ditunggu sampai mati. Move, berubah. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan oleh Mas Anies dalam proses persiapan pelantikan untuk menjaga tatanan dan bernegara, itu penting. Karena bernegara itu pasti ada bagian kelompok yang mengalah, ada bagian kelompok yang mensupport, ada bagian kelompok yang troublemaker atau lainnya. Keberadaan Mas Anies Baswedan dirasa seperti suasana Pilpres pada waktu itu berlanjut. Kemudian yang ketiga, seberapa hebat sih hati Mas Anies yang sampai bisa
menyatakan siap hadir. Kalau kalian mau hadir, nggak lawan kalian pemenang dan kemudian selebrasi. Ini Mas Anies akan hadir. Karena yang lalu biarlah berlalu, yang selanjutnya pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi masa depan, dan dia berkomitmen untuk membangun negeri. Semoga aja nanti Mas Ganjar juga seperti itu, meskipun sampai detik ini berinformasi bahwa agak sulit dihubungi. Semoga semuanya bisa menyatukan kekuatan. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Prabowo Gibran, Anies Baswedan. Prabowo Gibran, Ganjar Pranowo. Akan menjadi sebuah sejarah. Yang lebih asik adalah sejarah bagaimana resolusi konflik. Konflik itu sering terjadi dalam masyarakat, berbagai faktor yang mendukungnya. Maka ini sebagian ditinggal. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau di Kompas, Ganjar sulit dihubungi. Ini serius kah? Ya, semoga aja benar adanya. Ketika judul Ketua MPR disebut Anies Baswedan hadir pelantikan Ganjar sulit, ya mungkin juga teman-teman media juga mau klarifikasi apa maksudnya ini. Nada tinggi atau nada biasa? Karena hubungannya dengan artis Siti, salah satunya ke siapa? Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya. Kita sambut sebuah kemenangan rakyat, pesta semuanya. Di sini sudah tidak ada tema politik uang ataupun menghalang-halangi, kecuali ada dalam kehidupan civil society. Semoga bermanfaat, menjadi pijakan bagi kita bersama. Membangun negeri itu tidak harus hanya dengan orang-orang yang seia sekata. Oposisi pun penting. Bahkan oposisi itu perlu dihidupkan supaya tidak terjadi misalkan diskriminasi, atau tidak terjadi keakuannya yang sangat tinggi atau lainnya. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya dalam mengelola hubungan satu dengan lainnya. Meskipun dikalahkan tetap coba kalian berat juga kan, tapi ini terjadi. Ini seperti apa yang terjadi? Apakah ini merancang untuk selanjutnya, atau hanya ingin bekerja sama, berkolaborasi dalam hal daerah-daerah yang sulit untuk dijamah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.